Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Abdul Rafiq dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran dengan nomor induk mahasiswa 054. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak sekali perilaku konsumen yang berubah, di mana dulu untuk mendapatkan suatu barang, konsumen dan penjual harus bertemu terlebih dahulu, kemudian ada proses tawar-menawar harga. Namun sekarang masyarakat banyak yang sudah menggunakan aplikasi atau marketplace untuk berbelanja dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam marketplace tersebut, banyak toko online yang menyediakan berbagai kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, di sini kita akan membahas apa itu e-commerce dan apa hubungannya dengan marketplace. Secara singkat, e-commerce dapat didefinisikan sebagai kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara online melalui media internet. Namun, dalam arti luasnya, e-commerce adalah penggunaan jaringan komputer untuk meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan profit, memperoleh pangsa pasar, meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, dan pengiriman produk menjadi lebih cepat. Lalu, apa hubungannya antara marketplace dengan e-commerce? Sebelumnya kita bahas dahulu mengenai marketplace. Jadi marketplace adalah sebuah tempat di mana para penjual bisa menyediakan produk atau jasa kepada konsumen. Contohnya adalah Shopee. Ya, di dalam marketplace Shopee ada banyak begitu para penjual yang menyediakan produk atau jasa kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Jadi, dapat dikatakan kalau marketplace adalah bagian dari e-commerce. Karena dalam marketplace terdapat kegiatan transaksi yang menggunakan media online atau internet. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari e-commerce. Yang pertama yaitu ada B2B atau business to business. Di mana B2B adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lainnya, di mana konsumen dari penjualan barang dan jasa ini merupakan sebuah grup atau kelompok yang menjalankan bisnis dan bukan konsumen perorangan. Contohnya adalah ralali.com, di mana ralali.com merupakan situs online yang menyediakan sebagai pemasok produk dari sebuah perusahaan kepada pelaku bisnis lainnya. Selanjutnya yaitu B2C atau business to consumer. Adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum atau paling dikenal oleh masyarakat. Jika B2B memasarkan barang dan jasa pada perusahaan lain, maka B2C adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Business to consumer lainnya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Contoh dari B2C adalah matahari.com, di mana dalam situs matahari.com, konsumen dapat membeli produk langsung dari perusahaan yang telah disediakan dari situs online tersebut. Selanjutnya yaitu adalah C2C atau consumer to consumer, di mana dalam C2C adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan oleh konsumen kepada konsumen lain. Contohnya yaitu adalah dari adanya marketplace Tokopedia atau Shopee, di mana dalam salah satu marketplace tersebut ada konsumen yang dapat menjual produknya, kemudian ada konsumen lainnya yang membeli produk dari marketplace itu tersebut. Kemudian ada consumer to business atau C2B, di mana dalam transaksi jual beli ini produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Contohnya adalah situs freelance, di mana dalam situs freelance seorang individual dapat menawarkan produk atau keahlian jasanya kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu ada e-government, di mana di sini penggunaan teknologi internet dan e-commerce digunakan untuk memberikan layanan informasi mengenai layanan publik kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya ada mobile commerce atau m-commerce, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas wireless, misal menggunakan handphone untuk berbelanja melalui internet. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa manfaat dari adanya e-commerce. Yang pertama yaitu dapat mempermudahkan komunikasi antara produsen dan konsumen. Kemudian kita bisa mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. Kemudian selanjutnya kita dapat memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang sangat luas. Dan juga kita dapat mempermudah penyebaran informasi. Ada juga keuntungan dan kekurangan dari e-commerce. Yang pertama keuntungannya yaitu adalah memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure, kemudian berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global, dan juga dapat memberikan kesempatan untuk mengurangi biaya operasional. Sedangkan dalam kerugiannya, e-commerce dapat menjadi sarana sebagai penipuan, kemudian dapat juga terjadinya pencurian data atau informasi yang penting bagi penggunanya. Kemudian adanya kampanye negatif dari internet, dari perusahaan pesaing misalnya, dan kemudian ada juga potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja maupun tidak sengaja.
Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.